Lampung Timur jalannya langsung Alhamdulillah dibenerin. ini. Lampung Timur jalannya sudah diperbarui. Nah, terima kasih buat para tiktokers yang pengkritik. Alhamdulillah. Tuh langsung dibenerin nih buat jalan raya, buat lebaran. Ini. Kata siapa Lampung Timur sudah jelek jalannya. Baru semua ini dibenerin ini. Nah, ini kan. Ya, kita lanjutkan hal ini. Kemudian ramai tidak jadi media sosial, tapi juga kemudian dugaan intimidasi yang diterima oleh pihak keluarga. Anda melihat masalahnya di mana, Bang Boni? Begini, ini sebetulnya kan masalah ini menarik dan sangat penting karena ini menjadi refleksi semua pihak. Ya, pertama sekali, Bima itu serentak sudah menjadi anggota DPR RI, DPRD, dan juga bupati serentak dia itu. Jadi saudara saya Habibur Rahman, dia udah ngambil tugas kalian itu sebetulnya sebagai DPR dari Lampung. Nah, tetapi saya mau pergi ke yang lebih luas lah. Nah, ini contoh konkret, contoh real dari dinamika demokrasi modern. Bagaimana demokrasi itu berkembang bersama dengan kebangkitan teknologi. Di situ kita semua dituntut untuk harus merefleksikan. Karena teknologi muncul tidak serta-merta hanya membawa hal positif, tapi juga negatif. Positifnya bahwa dengan adanya internet, media sosial dan sebagainya, setiap orang adalah subjek lah, citizen journalism bertumbuh subur, dan kemudian mereka yang berkuasa juga akhirnya harus tahu diri, karena mereka bisa dikritik dari segala titik, mereka ada di panggung yang terbatas, dipantau dari ruang yang sangat luas. Nah, maka butuh mentalitas yang kuat dan juga beradaptasi dengan lingkungan demokrasi modern. Nah, itu tuntutannya. Hanya saja memang demokrasi itu tidak pernah dicabut dari konteksnya. Tidak pernah boleh tercerabut dari konteks. Nah, konteksnya itu apa? Budaya. Konteksnya itu apa? Konstitusi yang berlaku. Konteksnya itu adalah realitas sosial. Nah, maka misalnya dalam kontennya Bima ini, poinnya saya setuju dan kita semua mengapresiasi, ini yang kita butuhkan sebagai warga negara, semua harus cerdas dan menggunakan haknya. Tetapi caranya ini juga harus menjadi refleksi bersama, bahwa sebagai negara ada aturan hukum, maka kita tidak bisa, tadi Pak Kapitra sudah katakan, jangan mencari kebenaran dengan cara yang tidak benar. Artinya bahwa menyampaikan kritik itu juga harus dilandasi, didasari oleh pemahaman tentang fairness lah dalam demokrasi itu. Fairness itu kan lebih tinggi dari sekedar justice ya. Artinya di sana you bicara soal bagaimana perilaku kamu menyampaikan pesan, bagaimana kamu memperlakukan mereka yang kamu kritik, bagaimana kamu bagaimana kamu membungkus itu pesan. Nah, ini semua ada aturan hukumnya. Makanya saya kira Bima patut diapresiasi, tapi juga ke depan perlu belajar untuk juga beradaptasi dengan budaya demokrasi kita. Ada kesantunan. Kalau terlalu normatif nggak didengar katanya Bang. Ada alasan begitu. Itu secara kontekstual bisa dibenarkan. Ya, maka saya setuju kalau kasus semacam ini tidak usah ke pidana lah. Tapi sebagai catatan bersama perlu. Nah, kalau dibilang tidak didengar, saya setuju. Di seluruh Indonesia saya sudah keliling, saya perhatikan banyak sekali kepala daerah yang bebalnya minta ampun. Serius. Nah, tetapi kita juga sadar bahwa cara kita mengkritik itu juga harus berdasarkan data. Bima bagus punya data. Yeah. Dan dengan bahasa yang juga bagus supaya orang respect terhadap semuanya. Nah, Bima mungkin sedikit perlu perbaiki itu deh kalau bisa ya ke depan. Tapi semangatnya harus dirawat. Ya. Karena demokrasi modern itu kan butuh partisipasi publik yang optimal. Nah, ini adalah this is an very good example of partisipasi. Jadi, orang kalau sudah dididik apa yang bilang Boni itu cara mengkritiknya harus diatur. Itu namanya bukan demokrasi. Brother, do not jump. That's a kind of jumping conclusion. Kamu tidak bisa menyimpulkan omongan saya begitu. Saya tidak bicara soal... Gini, no, wait. Gak tegas aja. No, kamu diam dulu. Saya tidak bicara soal mendidik orang bicara mengkritik. No, saya mau bicara soal perlunya kita beradab dalam segala konteks. Termasuk ketika kita menyampaikan pesan. Mas Boni. Sama seperti kita mau lakukan demonstrasi itu boleh.
Itu adalah partisipasi non formal namanya dalam teori politik. Tetapi kalau demonstrasi kita bakar-bakar, kita merusak fasilitas publik. Oh itu nggak benar. Ya, sepakat kalau itu Bang Boni. Ya, silakan. Saya boleh menyampaikan begini. Saya kira apa yang disampaikan oleh anak muda seperti Bima, generasi Z yang lain, mereka boleh mengkritik apapun. Karena apa? Pejabat publik kita itu dibayar pakai uang rakyat. Kalau tadi contoh banyak daerah-daerah lain yang rusak, dan itu sudah saatnya Bima ini menyampaikan in the right time. Dan saya kira apa yang disampaikan Bima tidak hanya untuk Provinsi Lampung. Betul. Saya setuju. Nah kita butuh Bima-Bima baru. Dan saya kira menggunakan istilah apa bahasanya dajal itu sama sekali tidak mengkritik siapapun. Nah itu poin saya tadi kan itu sebetulnya. Dan itu adalah bagian dari kreativitas Bima. Jangan Anda katakan tidak beradab. Maksud saya begini, supaya kita semua, jangan salah brother. Ruang sosial kita, media sosial terutama, itu juga penuh dengan sebaran kebencian, hoax dan segala macam. Nah artinya budaya baru era post-truth ini jangan sampai mengancam peradaban kita. Jadi saya mengapresiasi semangat, konten, saya apresiasi itu tradisi yang baik harus kita hidupkan. Tetapi kita juga harus beradaptasi dengan konteks budaya kita. Ya itu poin maksud saya. Artinya gini loh, jangan isu ini nanti digoreng oleh orang-orang politik. Jadi kepentingan politik gitu loh. Saya pengen ini dilihat dalam konteks kita berbangsa dan bernegara, maka kita melihatnya sebagai warga negara yang baik, yang memikirkan kepentingan Bang Boni, masa depan tapi kalau bangsa. soal pengemasan Bang, kami membayangkan kalau seandainya Bima mengatakan, hai guys jalan di Lampung saat ini rusak itu loh. bukan begitu caranya. Kalau seandainya diksi yang dipilih ya standar, datar, normal, takutnya tidak menggugah orang Bang untuk bergerak di sana Bang. Yang bikin orang tergugah bukan kata dajalnya, mohon maaf. Tapi bahwa dia menampilkan data dan kemudian ada respons, ada feedback dari pemerintah lokal. Itu yang bikin viral. Jadi kalau saja Bima tidak memakai kata dajal dan lain, betapa cantiknya ini, betapa sosok ini menjadi simbol kebangkitan warga negara. Saya setuju dengan Boni. Artinya atmosfer kita itu penuh dengan limbah carut marut ya. Yang itu kan hanya praduga. Jadi kalau tidak diberikan pernyataan kontroversial itu nanti tidak direspon. Kata siapa? Apalagi itu ada data, realitas yang tidak bisa dipungkiri. Ada jalan rusak itu soal realitas. Dengan itu saja sudah memancing ya pikiran orang untuk berbuat sesuatu. Kalau sudah dicampuri dengan hal yang buruk, dia akan menjadi busuk seperti sekarang. Nah itu pertama. Yang kedua, saya juga mengkoreksi. Jangan sedikit-sedikit kebebasan orang mengkritik itu masuk ke polisi. Freedom of speech itu dilindungi oleh konstitusi loh. Norm tertinggi. Jadi jangan semua masuk ke wilayah hukum ya, ke ranah pidana. Kecuali harkat dan martabat seseorang jelas ya dicemarkan di situ. Dan ini juga saya minta Pak Gubernur jangan reaktif gitu loh. Ya, sebagai respon terus panggil orang tuanya. Ini juga keliru ya. Harusnya dia mengintrospeksi diri karena Undang-Undang 38 tahun 99 mengatakan ada partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Ini kan bentuk dari partisipasi aktif, cuma caranya kurang etika gitu loh. Nah, di situ yang kehilangan ya, di situ kehilangan substansi. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang baik dengan cara yang buruk, di situ hilanglah ya tujuan dari apa yang disampaikan. Nah kita ingin melihat semua dengan jernih. Terus gubernur langsung merespon, langsung menelpon lewat wakil bupati. Ini juga keliru. Kalau dia benar, dia undang ya. Lalu dia bercerita data-data yang ada pada anaknya supaya dia bisa mengkoreksi apa yang kurang selama ini. Dan di mana hambatan. Jadi kita ingin melihat sesuatu itu jangan jernih. Agar bangsa ini maju dan bermartabat. Itu yang penting. Tadi adalah cara bagaimana kemudian generasi saat ini, generasi milenial menyuarakan. Kita juga ingin melibatkan terlebih dahulu Bang Habibur Rahman. Ini generasi milenial kita. Jika ada yang ingin bertanya silahkan. Tes. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hatta Fitra, Ketua BEM FHW Universitas Al-Azhar Indonesia. Sebelumnya saya ingin bertanya ke Bang Habibur Rahman, Komisi 3 anggota DPR RI. Saya ingin bertanya Pak, kan disebutkan di Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 bahwa pemerintah harus bertanggung jawab kepada korban kecelakaan yang diakibatkan oleh infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Nah ini juga untuk jadi gambaran untuk kawan-kawan di daerah lain Pak. Karena betul kita di daerah-daerah lain itu butuh bima-bima yang baru Pak.
seperti contohnya di Pandeglang, di Banten, sama kasusnya seperti Lampung juga. Nah itu perlu ada bima-bima yang lain Pak. Nah supaya mereka berani, bagaimana cara, siapa yang harus bertanggung jawab pemerintah ini? Apakah gubernurnya kah atau bupatinya kah? Karena kan di Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 itu narasinya belum jelas siapa yang bertanggung jawab di sana Pak. Pemerintah yang mana begitu ya Iya, Pak ya? betul. Oke silakan. Bang Sebelumnya Habibur terima Rahman. kasih. Ya, saya pikir infrastruktur itu kan ada level ya penanggung jawabnya. Ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan negara ya. Nasional. Jadi tentu masing-masing penanggung jawab itu yang bertanggung jawab apabila terjadi yang tadi disebutkan kecelakaan dan lain sebagainya yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Saya pikir masalah itu clear ya. Dan memang soal infrastruktur ini menjadi keluhan di banyak daerah. Saya sedikit mensikapi tadi soal pemakaian istilah diksi. Ini kan kita dari generasi yang sudah old, saya juga milenial aja udah nggak masuk. Ya kan saya kelahiran tahun 74, mau 50 tahun ini. Jadi kadang-kadang kita juga nggak bisa memahami konteks dengan kata-kata yang digunakan oleh anak di generasi berikutnya. Bagi kita mungkin itu tidak sopan, bagi kita itu bahkan kurang ajar ya. Tapi sebetulnya di konteks mereka itu hal yang biasa. Mohon maaf, misalnya penggunaan kata anjing. Itu tidak selalu merujuk kepada hewan yang kaki 4 itu. Mereka sedikit-sedikit mengumpat anjing, anjing. Kadang-kadang orang keren ya kan, wih anjing keren banget nih main bolanya gitu kan. Malah itu pujian gitu loh. Artinya hukum itu nggak bisa, Bisa ya, dipotong nih benar videonya kata Bang Kapitra, nggak bisa itu dibawa ke masalah hukum. Tapi ini akan menjadi bahan kita untuk berdialog dengan generasi mereka. Kadang-kadang saya juga menegur anak saya, ponakan saya di rumah. Kok kamu ngomongnya nggak sopan? Waduh, ini saya disebutnya old man. Old man ini karena beda generasi nggak paham bahasa kita gitu loh. Nah itu yang kita juga harus bijaksana. Tidak berarti dengan menggunakan kata dajjal ya. Dan menggunakan kata anjing, goblok dan lain sebagainya, Bima ini menjadi sosok yang tidak baik bagi di mata kita. Enggak juga, belum tentu di mata teman-teman seusianya bisa jadi hal yang berbeda penggunaan kata-kata tersebut. Memang kita terus akan berdialog, akan memberikan masukan dan diberi masukan oleh mereka. Tapi kita nggak bisa memonopoli Pak Kapitra. Soal etika Kita dan nggak adab bisa tadi, Bang. memonopoli. Ini yang menurut kita benar, kita paksakan mereka selalu ini nih yang benar, nggak ada perkembangan. Ya. Liberalisasi budaya. Ya, kita jangan mencoba membenarkan yang tidak benar. Ada liberalisasi kebudayaan, dia menggerus hal-hal yang hakiki yang tumbuh selama ini di masyarakat yang menjadi panduan kita. Orang selalu bilang ketimuran kita. Itu yang sekarang liberalisasi kebudayaan itu mengurus itu pelan-pelan. Bahasa-bahasa binatang itu yang tadinya tabu itu dianggap hal yang biasa. Kita akan kehilangan makna yang sesungguhnya karena itu dibiasakan terus-menerus sehingga kita tidak tahu lagi mana pernyataan yang benar, mana pernyataan yang tidak benar. Kita mengakumulasi itu semua menjadi suatu kebenaran global. Inilah hilang dari kita. Inilah kesantunan ini menghilang dari kebudayaan Indonesia. Ini yang perlu kita jaga. Sebagai orang tua, itu yang saya bilang kita sebagai sepakat. orang tua, kita harus jaga itu. Artinya kita arahkanlah cara berpikir Bang mereka kepada cara Jadi berpikir gini, yang saya hakiki agak kepada berbeda dengan peradaban Abang. kita sendiri. Masalah budaya Ya, itu bukan ditentukan. bukan masalah budaya, ini cara berkomunikasi dengan Boleh, saya membangun potong, Bang. Gantian. membangun spektrum bagaimana memperbaiki Saya- sesuatu yang kurang Boleh, baik. Ya, Bang, bicara. gantian Bang. Ini Silakan. Iya, yang saya Singkat. sudah nangkap. Yuk. Poin saya adalah yang dibilang tidak berbudaya itu manakala pejabat publik tidak menggunakan diskresi yang dimiliki untuk kesejahteraan rakyat. Itu definisi tidak berbudaya. Yang dilakukan oleh Bima ini adalah dia sangat berbudaya. Kebudayaan itu tidak sebelum selesai, satu Bang. Yang kedua, sisi ya. nyanyian Semua Bima ini- orang Kita juga bergantian, punya Bapak. Bergantian, Boleh boleh, bergantian. biar Kita terdengar tuntaskan dengan dulu. jelas. Yang kedua, Bapak Kapitra, nyanyian Bapak Bima Hidayat. ini satu simptom, satu sinyal bahwa terjadi ketidakfungsian lembaga perwakilan yang ada khususnya di Lampung. Kalau DPR Lampung berfungsi, DPR Lampung yang marah seperti Bima, hei ini jalan rusak bertahun-tahun, kenapa tidak perbaiki? Jadi nyanyian Bima ini kita harus apresiasi tidak dalam pendekatan budaya, tapi dalam pendekatan disfungsionalnya lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Dan di poin Jadi ini, Anda Bima ingin memaknai tidak bahwa hanya kebebasan menjadi orang yang mensuarakan cara pribadi. orang mengkoreksi Bergantian, Bang. suatu institusi, kebebasan orang dengan bahasa-bahasa yang tidak normatif, yang tidak menjadikan simbol,
dari kekuatan bangsa ini, ketimuran bangsa ini menjadi suatu pembenaran. Itu juga harus dikoreksi supaya anak-anak ini benar menyampaikan sesuatu kepada tempat yang benar. Ya, Pak Ahmad jangan Hidayat. kita membenarkan. Jadi Saya setuju ada banyak lembaga-lembaga yang tidak berfungsi. Jadi- Itu perlu dikoreksi. Tapi cara mengkoreksinya jangan cara seperti animal. Kita terlarut ya dalam cara kebinatangan. Itu juga keliru. Oke, caranya Bang. Pikir saya nggak sepakat ya kalau dipersonifikasikan misalnya Bima ini seperti binatang. Saya tidak mengatakan binatang. menyampaikan Cara seperti itu kebinatangan enggak. Saya pikir tidak juga boleh enggak, kita saya pikir enggak eksploitasi begitu dalam juga. Ya, bergantian Enggak Pak begitu Kapitra. juga Pak. Ya. Kita ya bagus. Secara prinsip benar sekali yang disampaikan oleh Pak Kapitra, tapi kita juga jangan berlebihan menjudgment cara-cara yang kurang sopan itu sebagai kebinatangan. Enggak pas lah. Coba Anda Saya- katakan, tadi Nggak orang pas. mengatakan bahasa anjing itu adalah bahasa Bang yang Kapitra biasa. bisa kasih contoh nggak? Ya. Cara yang kira-kira bisa didengar, ditindaklanjuti oleh pemerintah Anda provinsi, tahu Bang? kalau dia Kasih tidak- contoh Bang ke kami Bang. Kami Ini bingung sederhana pemilihan aja. bahasanya Bang. Ini sederhana. Bagaimana tadinya Bima menayangkan jalan yang rusak. Oke. Dengan data yang dia punya. Ya. Ini dengan ini bahasa ini sudah menggugah semua orang sebenarnya. Harusnya bagaimana Bang? Cukup dengan Kalimatnya? itu dia mengatakan ini contoh tidak jalannya institusi negara di Provinsi Lampung. Ini contohnya. Yaitu datanya ada, Jadi, realitasnya ada, dia Ya sampaikan itu kan harusnya disampaikan Ya. oleh anggota dewan lah. Ya. Ya kan? Itu di anggota dewan lah di DPR Tidak. yang terhormat. Masalahnya begini. Tapi ini kan netizen. Ya Abang harus mengerti Betul, konteksnya. ini Satu, saya netizen ingin tapi katakan. tidak Gantian, harus Bang, masuk. boleh? Anda tahu bahasa Dajjal. Gantian boleh nggak? Etimologi Dajjal itu Anda paham? Itu etimologi yang sangat negatif, yang sangat barbar. Ya, itu yang memancing sesuatu menjadi buruk. Tapi kalau dia sampaikan dengan bahasa yang lain, yang mungkin lebih elegan sesuai dengan pendidikan dia, ya dia kan sekolah luar negeri nih. Ya, itu mungkin lebih banyak orang menyentuh, ya tersentuh sehingga tidak terjadi pro dan kontra. Ya. Jangan kehilangan substansi Boleh, dalam Bang, ya. satu bahasa lah. Yang disampaikan dia itu betul, Ya, koreksi itu betul dilindungi oleh undang-undang. Kalau Baik. menurut saya apa yang Abang sampaikan itu adalah perbedaan antara old generation dengan young generations. Yang saya ingin sampaikan adalah yang dilakukan oleh Bima ini absolutely keren. Dia menggunakan critical thinking. Dia menggunakan data, tidak ada fitnah di dalamnya, tidak ada hoax masalah di dengan dalamnya. kritik Ya. dia. Dia di dalam menggunakan presentasinya sengaja karena dia ada digital marketing Kita tidak- menggunakan istilah dajjal untuk mendapatkan attention. Kita tidak bicara Jadi nggak ada soal masalah kritik budaya dia. di sini. Artinya bapak-bapak yang tadinya melaporkan mencabut laporannya. Sesaat lagi Sudah kita akan selesai. ulasannya di Catatan Demokrasi.